Kami menyatakan dengan tegas bahwa Kabupaten Tasikmalaya dalam kontestasi pilkada saat ini sedang tidak baik-baik saja, dengan terindikasi berbagai macam pelaporan-pelaporan yang kami sampaikan terhadap lembaga Bawaslu satu pun tidak ditanggapi dengan serius. Oleh sebab ini, kami mengambil sikap bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama melaporkan Bawaslu serta untuk mengevaluasi kinerja Bawaslu. Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi mendatangi gedung Komisi 1 Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka audensi bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang sudah dijadwalkan. Aksi audensi Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi tersebut bertempat di Gedung Serbaguna 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya serta perwakilan dari Bawaslu, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Dalam melaksanakan tugas, Bawaslu berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. Pasal 94 ayat 2 Undang-Undang Pemilu menjelaskan bahwa dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu bertugas untuk menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu, menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu. Namun, jika pelanggaran administratif pemilu bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, maka Bawaslu akan menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 hari kerja dan KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU maksimal 3 hari kerja sejak diterbitkannya putusan Bawaslu. Namun berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya mendapat sorotan tajam dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) terkait dugaan kelalaian dalam menangani sejumlah pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menghadapi dengan Komisi 1 itu yang kami hormati teman-teman AMPD. Ada satu hal yang memang hasil barusan konfirmasi kepada Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, bahwasannya yang pertama, kelima komisioner yang hari ini yang tadinya dikonfirmasi ada yang bisa hadir, kemudian ternyata tidak bisa hadir karena dengan alasan sedang kemudian mengikuti monitoring persiapan penyelenggaraan pemilu serentak ada yang di selatan, di utara, intinya di luar Singapura. Nah, untuk itu saya meminta saran sebetulnya terhadap teman-teman, apakah kemudian audensi ini, rapat kita kali ini mau dijadwalkan dengan fasilitator Komisi 1 atau kemudian teman-teman punya opsi lain. Dan saya kira tentu kita tidak kemudian punya satu keputusan, tentu keputusan ada di rekan-rekan MPD. Untuk itu saya minta saran dan pertimbangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Komisi 1 dan Dewan sudah memfasilitasi. Jadi kami ke sini niat satu itu untuk membuka semua tabir yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Dikarenakan tidak ada Bawaslu, tidak mungkin permasalahan ini terpecahkan, Ketua.
kami minta ketua antar kami sekarang ke Bawaslu. Informasi terbaru kita dengarkan semua. Desa Kecamatan Sukaratu membagi-bagikan uang sebesar 20 juta ke tiap rumah untuk dibagikan ke RT, RW, sama Kudus. Yang perlu saya dan rekan-rekan klarifikasi ke Bawaslu Kabupaten. Kalau misalkan ini dilanjutkan, ketika tidak ada Bawaslu, tidak mungkin. Ya itu makanya tadi saya minta pertimbangan ya teman-teman, karena sampai barusan kita masuk lagi ke sini kemudian terus berkoordinasi dengan teman-teman di Bawaslu, itu belum ada terkonfirmasi. Yang tadi awal sudah ada yang terkonfirmasi, belum ada yang aktif. Nah, ternyata kemudian tiba-tiba Haji kemudian membatalkan. Kita sepakat saja, kita skor sambil sholat zuhur, biar nanti setelah sholat kita bisa lebih bisa lebih leluasa sholat zuhur sambil nunggu juga, karena ada dari komisioner Bawaslu yang insya Allah mau hadir. Saya sepakat kalau nggak datang juga di sini. Ya sepakat ya, siap. Ya tunggu aja. Kalau nggak datang ya clear juga semuanya, biar tidak menjadi sangka-sangka gitu loh. Biar semua clear, biar semua jelas, gitu ya. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian berharap juga di sini ini top. Oh ya juga gedung Bapak Ibu sekalian kok nggak ada masalah kalau saya pribadi ya. Kalau sampai tidak ada juga nanti mau dihantar sampai ke Bawaslu ya. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian ya, untuk sementara intinya di swasing dulu ya dari Sarabut. Untuk sementara izin semuanya kita swasing dulu sampai 1 jam lah, sampai jam 1 lah. Biasanya kadang-kadang suka lagi di dananya kan. Jadi orang ada skor 1 dulu besar ya. Terima kasih Anton Kesarayana. Kita skor sampai kita kembali setelah waktu dan setelah dari Bawaslu hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah skor sidang berakhir dan sidang dinyatakan dimulai, perwakilan Bawaslu hadir di dalam ruang audiens. Akan tetapi perwakilan atau utusan dari pihak Bawaslu mengatakan tidak punya kapasitas dan kapabilitas dalam menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi. Mendapati hal tersebut, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menyatakan kekecewaannya kepada pihak Bawaslu. Audiensi akan direschedule ulang dan pada akhirnya, perwakilan dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menyerahkan berkas laporan terkait dugaan pelanggaran pilkada secara simbolis kepada pihak Komisi 1 untuk diserahkan kepada pihak Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Dengan hadirnya Bawaslu, perwakilan dari Bawaslu hari ini kemudian sedikit banyak bisa menyampaikan hal-hal apa saja sebetulnya yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman kepada kami. Untuk itu saya kira disilakan bagi teman-teman HMPD kemudian untuk menyampaikan hal-hal yang tadi telah disampaikan kepada kami. Disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Dari tadi kami cukup lama menunggu dari pihak Bawaslu. Nah, di sini saudara ini kapasitasnya sebagai apa di Bawaslu? Saya di Bawaslu sebagai staf pelaksana teknis Pak. Nami kan? Nama saya Yuswani di staf di bagian divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Ya. Memang diurus kesini untuk bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dan menjelaskan keadaan di kantor pada hari ini, tepatnya H-1 pada itu nanti. Diutus oleh siapa? Kebetulan tadi dari Kepala Saudara kemudian pimpinan juga sama kami koordinasi dan mereka semuanya sedang dipakaikan Pak. Ya Bapak kesini diutus oleh siapa? Ketua atau siapa? Sama kedua. Sama Pak Dodi langsung? Sama Pak Dodi dan juga Kepala Sekretariat juga mengutus saya. Dan saya langsung ke Kepala Sekretariat, kemudian pimpinan saya Ketua Bawaslu Bapak Dodi yang diutus ke sini untuk menginformasikan bahwa di kantor
memang pimpinan semuanya lagi pada keluar. Jadi di kantor memang hanya ada sekretariat atau staf yang piket saja, karena pimpinan sedang melaksanakan supervisi dan monitoring pengawasan pada masa tenang dan juga persiapan pemungutan suara. Jadi saudara di sini diutus, apakah sudah tahu permasalahan apa sehingga kami melakukan audiens di gedung DPR ini? Secara keseluruhan sih saya belum keseluruhan terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Cuman saya dan nanti untuk menerima segala macam informasi dari Bapak Ibu semua. Apa yang akan disampaikan ke Bawaslu yang saya catat dan nanti saya sampaikan ke pimpinan. Dan juga ada pesan juga dari pimpinan bahwa kalau bisa diminta skema pula terkait dengan Bapak Ibu supaya Bawaslu bisa pimpinan bisa. Begini, jadi saudara tidak tahu adanya perkembangan laporan, temuan secara umum kinerja Bawaslu di Kabupaten Tasikmalaya itu sebagai badan pengawas pemilu, saudara tidak bisa menjelaskan? Mohon maaf, karena bukan kapasitasnya, jadi saya tidak bisa. Lalu ada di sini untuk apa? Di sini ada saya sudah menyatakan diri bertindak untuk atas nama Bawaslu dengan surat tugas dari pimpinan. Saya izin pimpinan. Saya diutus oleh pimpinan untuk memberikan informasi penjelasan terkait keadaan hari ini bahwa pimpinan tidak bisa menghadiri Bapak Ibu semua. Ya, kalau masalah itu kami sudah tahu dari tadi. Katanya komisioner itu sedang di luar semua di lapangan, sudah tahu. Saya mau, kita ini mau ada penjelasan bahwa di sini Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dianggap tidak profesional. Saya butuh orang yang punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Benar kan? Kemudian gini mungkin Bapak Ibu sekalian ya, tadi Kang Tony sudah menjelaskan bahwa sebagai staf mungkin diutus oleh atasannya ke sini dan hanya untuk mendengarkan, apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Caranya ya disampaikan ke atasannya. Artinya semua terserah Bapak Ibu sekalian juga. Kalau misalnya merasa dalam kapasitas Kang Tony sebagai staf ini tidak mumpuni atau tidak representatif, tidak merepresentasikan dari Bawaslu dan tidak mungkin bisa menjawab apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu sekalian, aduan Bapak Ibu sekalian terkait pemilu, saya kira saya serahkan sepenuhnya lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Tawaran dari Bawaslu tadi ada schedule itu dengan janji pimpinan Bawaslu mau datang, kita pegang aja bisa janji itu atau mau seperti apa. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi kapasitas Kang Tony hadir di sini itu hanya semata-mata staf yang memang diutus oleh pimpinannya untuk hadir, gitu ya, untuk menginformasikan itu saja. Jadi akhirnya saya kira kurang bijak juga kalau bertanya Kang Tony. Jadi saya serahkan sepenuhnya sekarang kepada Bapak Ibu sekalian dan kita semua mau seperti apa. Terima kasih. Jadi ada sekarang di luar dan tolong catat ketika kemarin itu Bawaslu dipilih itu disumpah kitab Injil apa Al-Quran? Injil. Itu satu. Nanti dulu. Ketika disumpah sama Al-Quran berarti dia harus amanah menjadi pemimpin yang adil. Tolong sampaikan Al-Umaru ulam ya'dil bi umaru ihi wa fir'aunun sawa. Ketika ketua Bawaslu itu tidak adil, saya anggap Bawaslu sekarang Fir'aun tahun 2024. Baik, terima kasih. Tadi kembali apa yang disampaikan oleh Pak Asep. Apakah kemudian dari apa yang disampaikan oleh Kang Asep menjadi bahan pertimbangan teman-teman AFPD atau tidak?
supaya ini pun juga tidak menjadi berlarut-larut, sehingga kalaupun juga mau di reschedule, kita pun juga bisa berupaya memastikan itu bisa terlaksana dengan baik. Baik, mohon izin pimpinan karena di sini kepentingannya kami meminta kinerja Bawaslu yang profesional tentang adanya pelanggaran dan atau temuan bahwa sebagaimana ketentuan norma hukum dalam Perbawaslu 9 2024 bahwa bukan sebagai pelapor itu adalah warga negara yang punya hak pilih di daerahnya, seperti itu ya. Mohon izin pimpinan karena di sini pimpinan sudah mengetahui bukti-bukti yang kami serahkan, mohon diserahkan kepada Bawaslu untuk dijadikan diteruskan menjadi temuan. Itu saja, dan mohon ditindaklanjuti. Tolonglah kasih alasan untuk menolak dari registrasi itu yang relevan, ya. Karena apa? Saya akan uji Bawaslu di Pengadilan Negeri terkait perbuatan melawan hukum, bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya itu justru bertentangan dengan hukum sendiri. Yang mana menentukan syarat formil serta material sudah terpenuhi, masih mencari cara untuk melepaskan diri untuk tidak meregister laporan tersebut. Meminta video asli, penelusuran itu kewajiban Anda, yang penting kami terpenuhi syarat formil dan materialnya. Itu ya. Jadi mohon pimpinan atas laporan-laporan atas bukti-bukti yang kami serahkan, mohon diserahkan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti sebagai informasi awal. Dan informasi awal yang sudah pun tidak mana diberitahukan kepada kami atau di papan pengumuman. Formulir A2, begitu kan? Kalau kita schedule kan nanti setelah itu disampaikan. Kita mengajar kalau misalkan tetap tidak menindaklanjuti, kita lakukan aksi. Jadi yang harus untuk tambahan, yang harus hadir itu adalah Ketua Bawaslu. Karena ada salah satu seorang komisioner datang ke rumah saya. Padahal saya setiasa naon, da Bawaslu cuma ketua. Badai aya bukti ahiji oge abi teu tiasa kumaha proses. Da saur ketua kieu. Jadi yang bermain di Bawaslu itu jelas Dodi. Ada salah satu komisioner yang datang ke rumah menjelaskan, termasuk pi anggaran cashback dari setiap acara itu langsung masuk ke Ketua Bawaslu. Silakan rekam saya. Da karunya percuma karela, meskipun dikukuhkeun ka ieu ge, kantong mah hanya dijadikeun tumal. Ya, benar. Punten-punten lumpuran kantong komisioner tidak bisa berbuat apa-apa di bawah tekanan Ketua Bawaslu. Jadi jelas yang bermain itu adalah Ketua Bawaslu. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, para anggota DPR ini yang terhormat, rekan-rekan yang kami hormati. Tentu kemudian pertemuan kita kali ini adalah upaya-upaya kita bersama dalam proses mengawal demokrasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga kemudian apa yang kita lakukan hari ini, upaya-upaya kita yang dilakukan hari ini, mudah-mudahan membawa kebaikan untuk Kabupaten Tasikmalaya. Tadi mohon ada beberapa catatan untuk teman-teman di Bawaslu. Nanti juga ada beberapa dokumen yang akan disampaikan. Mohon kemudian ini bisa disampaikan dan tersampaikan langsung kepada pimpinan dan komisioner di Bawaslu. Saya kira dengan tidak mengurangi rasa hormat, pertemuan ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Randika, KSTV mengabarkan.